Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan menghantar kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nanti firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikian firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita kesia-siaan tanpa kasih. Seringkali banyak hal yang kita buat, kita lakukan menjadi sia-sia di mata Tuhan, karena tanpa kasih, tanpa didasari oleh kasih, tanpa dimotivasi oleh kasih. Makanya ayat ini sangat jelas, setiap ayat, baik dalam ayat 1, 2, 3, selalu ada kata aku sama dengan gong yang kumandang dan canang yang gemerincing, artinya sia-sia. Aku sama sekali tidak berguna, artinya sia-sia. Juga ayat 3, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, juga sama dengan sia-sia. Jadi segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-siaan. Jadi ada banyak kesia-siaan yang kita buat, yang kita lakukan tanpa didasari oleh kasih. Apa yang menjadi kesia-siaan tanpa kasih? Yang pertama dalam ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Penguasaan bahasa apapun tanpa kasih adalah sia-sia. Bahkan kita menguasai bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, yaitu bahasa roh, tanpa kasih itu sia-sia. Dikatakan di sini aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kenapa menjadi sia-sia? Karena tidak mempunyai kasih, tidak didasari oleh kasih. Karena itu kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita memiliki bahasa, memahami bahasa, menguasai bahasa manusia, bahkan bahasa Tuhan atau bahasa malaikat, yaitu bahasa roh, menjadi berguna ketika kita didasari ataupun dimotivasi oleh kasih. Tapi tanpa kasih, maka penguasaan bahasa apapun, baik bahasa di dunia maupun bahasa di surga, itu semua menjadi sia-sia tanpa kasih. Yang kedua, dalam ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Hal yang kedua, kesia-siaan tanpa kasih adalah memiliki karunia apapun tanpa kasih adalah sia-sia. Apakah kita memiliki karunia untuk bernubuat, karunia pengetahuan, karunia iman, bahkan karunia apapun juga, itu semua tanpa kasih, itu sama sekali tidak berguna alias sia-sia. Jadi sebagai umat kita menyadari akan hal ini, bahwa betapa pentingnya kita harus memiliki kasih, supaya yang kita buat itu tidak sia-sia. Kalau kita mempunyai karunia untuk bernubuat, bahkan kita memiliki seluruh pengetahuan, bahkan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kalau tidak punya kasih sia-sia. Tapi kalau punya kasih, Pak, kalau kita punya kasih, tidak mungkin itu menjadi sia-sia.
Itu berarti bahwa betapa peranan kasih dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, itu sesuatu yang sangat penting. Sehingga kita tidak hanya menjadikan kasih itu hanya sekedar hukum semata, hanya sekedar retorika belaka, wacana belaka. Tapi kita mau sungguh-sungguh melaksanakannya supaya apa yang kita buat tidak sia-sia. Semua karunia-karunia yang Tuhan berikan menjadi tidak sia-sia kalau semua itu didasari atau dimotivasi oleh kasih. Jadi memiliki karunia apapun tanpa kasih adalah suatu kesia-siaan. Itu berarti bahwa mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, terus belajar, terus berusaha menjadikan kasih itu sebagai hal yang sangat penting untuk kita miliki, kita wujudkan itu dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kesia-siaan tanpa kasih, ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, alias sia-sia. Apa kesia-siaan tanpa kasih yang ketiga? Pemberian apapun tanpa kasih adalah sia-sia. Bahkan kita membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada kita. Bahkan kita mau mati syahid sekalipun, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dengan kata lain, itu semua sia-sia. Jadi mari sebagai umat kita terus belajar dan terus berusaha bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kasih itu dalam hidup kita, memampukan kita untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan kita, sehingga apa yang kita buat, pemberian kita tidak sia-sia di mata Tuhan. Tetapi kalau kita memberikan tanpa didasari oleh kasih, maka pemberian kita itu menjadi sia-sia. Persembahan kita, bahkan perpuluhan kita, misi peduli kita kepada sesama menjadi sia-sia ketika itu tidak didasari oleh kasih. Tapi saya percaya ketika itu didasari oleh karena kasih kita, maka saya percaya pemberian kita itu tidaknya sia-sia, tetapi justru itu akan menjadi berkat dalam hidup kita sebagai umat. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar, menasihati kami kesia-siaan tanpa kasih. Penguasaan bahasa apapun tanpa kasih adalah sia-sia. Memiliki karunia apapun tanpa kasih adalah sia-sia. Pemberian apapun tanpa kasih adalah sia-sia. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh melaksanakan kasih itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga itu tidak menjadi sia-sia apapun yang kami buat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di